sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah seorang perempuan muda. Dia adalah Marni, sosok perempuan tegas, pekerja keras dan rajin. Mbak Marni, dari mana Mbak? Mbak Nisa, ini Mbak, baru abis nganter pesanan kue ke kampung sebelah. Wah, alhamdulillah, usahanya lancar ya Mbak? Harapan saya juga begitu Mbak. Tanggungan saya banyak. Di rumah itu cuma saya satu-satunya yang bekerja, belum lagi untuk biaya sekolah anak. Mau tidak mau, saya terpaksa harus menjalaninya Mbak. Ternyata kehidupanmu sulit juga ya Mbak Marni. Maaf kalau saya sudah membuatmu sedih. Nggak apa-apa Mbak Anissa. Saya malah bersyukur dan berterima kasih jika masih ada orang yang peduli dengan hidup saya. Kalau begitu, saya pamit mau pulang dulu ya Mbak Anissa. Nggak mau mampir dulu nih? Lain kali aja ya Mbak, masih banyak kerjaan di rumah. Ya sudah kalau begitu, semangat ya Mbak. Kenapa makan punya aku? Itu rotiku. Mana aku tahu. Orang rotinya dikasih sama nenek kok. Tapi itu punyaku. Rotimu kan sudah habis kamu makan tadi. Kamu jangan salahin aku dong. Salahkan saja nenek sana. Berani nggak? Ibu, Kak Denis makan rotinya Putri. Denis, kenapa kamu makan rotinya adikmu? Mana Denis tahu? Tanya saja sama nenek. Ada apa ini Marni? Denis makan rotinya Putri, Bu. Ya elah, kirain ada apa? Cuma masalah roti saja rupanya. Tetap saja Denis salah, Bu. Dia ambil makanan yang bukan miliknya. Danis itu laki-laki. Kalaupun dia makan lebih banyak ya wajar saja. Dia itu penerus di keluarga ini. Sedangkan perempuan pada akhirnya dia cuma akan menjadi milik orang lain. Oh, begitu ya. Saya yang capek kerja siang malam menghasilkan uang, tapi anakku sendiri malah nggak dapat makan dari hasil kerja kerasku. Ternyata ibu pilih kasih kepada cucu-cucu ibu. Marina, ibu ajak kamu makan yang enak. Aduh, perhitungan sekali kamu Marni. Menantu macam apa kamu ini? Rotinya enak nenek. Iya cucuku, makan yang banyak, biar kamu sehat. Ternyata ibu itu pilih kasih sama cucu-cucunya, Pak. Aku baru menyadari setelah kejadian tadi siang itu. Tega-teganya ibu ngomong seperti itu. Seolah-olah cucu dia itu cuma Denis saja. Hanya karena Putri seorang perempuan, ibu tidak menganggapnya sama sekali. Padahal di rumah ini aku yang bekerja. Biaya hidup kakak ipar dengan anaknya pun aku yang tanggung. Tapi kok bisa-bisanya ibu bersikap tidak adil seperti itu kepada anak kita, Pak? Keterlaluan sekali, Ibu. Bapak minta maaf ya, Marni. Gara-gara Bapak sakit begini, jadi kamu yang harus bekerja keras untuk keluarga ini. Aku sungguh tidak berguna. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu, Pak. Aku ikhlas bekerja untuk keluarga ini. Aku cuma ingin dihargai oleh ibu dan memperlakukan anak kita Putri dengan adil. Itu saja. Ya sudah, nanti biar Bapak yang ngomong baik-baik ke Ibu. Kamu istirahatlah, Marni. Siang itu juga, Pak Basir memanggil ibunya. Dia ingin meminta penjelasan atas sikap ibunya terhadap istri dan anaknya. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, ibunya malah memberikan alasan yang tidak logis. Kamu kan tahu, Denis itu sudah tidak punya ayah lagi. Wajar dong ibu lebih perhatian sama dia. Memang dasar istrimu saja yang suka mengadu. Istrimu itu juga sudah mulai perhitungan. Cuma rotinya Putri dimakan sama Denis saja, dijadikan masalah. Sepertinya istrimu sengaja mencari gara-gara. Ya Tuhan, aku tidak sampai hati melihat cucuku Denis dibentak dan dimarahin istrimu. Kasihan sekali nasib anak itu. Kenapa kalian kejam menghakimi ibu? Aku cuma minta sama Ibu, jangan sampai menyinggung perasaannya Marni lagi. Aku khawatir kalau dia nggak betah lagi terus pergi, bagaimana nasib keluarga ini, Bu? Selama ini, Marni yang mencukupi semua kebutuhan rumah ini, harusnya Ibu lebih menghargai dia.
Itu sudah menjadi kewajiban dia sebagai seorang menantu. Udah bagus dikasih tempat tinggal. Kamu terus-terusan belain istrimu itu. Makanya dia berani melawan ibu. Aduh, susah sekali ngomong sama ibu. Saya ingatkan sama ibu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Aduh Basir, kamu ini kenapa takut sama istri? Hah? Kamu ini laki-laki bukan sih? Marni yang sejak tadi berdiri mengintip dari balik jendela, begitu geram mendengar semua perkataan ibu mertuanya itu. Ibu mertuaku benar-benar kelewatan. Dia sama sekali tidak menghargai jerih payahku. Samosa buatanmu memang enak, Marni. Betul kan, Pak? Iya, Bu. Rasanya memang beda. Syukurlah kalau semuanya suka masakanku. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya 10 biji. Dibungkus ya? Iya Pak, ditunggu ya. Sementara itu, Nenek Basir sedang berdiskusi dengan anaknya Rodiah di kamar. Bu, bilangin adik ipar dong. Denny sudah mau masuk sekolah. Perlu beli seragam, sepatu sama buku, dan juga alat tulisnya. Kalau ibu yang ngomong, dia pasti cepat ngasihnya. Aduh, cucu nenek sudah mau masuk sekolah ya. Udahlah, kamu tenang saja. Biar ibu yang urus masalah ini. Sekalian dong Bu, minta uang lebih buat aku belanja. Tapi jangan bilang buat aku. Ibu alasan apa kek? Iya Rodiah, sudah kamu tenang sajalah. Dia mana berani menolak permintaan ibu. Apalagi ini menyangkut sekolah cucu kesayanganku. Ibu pasti akan usahakan bagaimanapun caranya. Dennis mau tidur. Nah, gitu dong Bu. Kamu ngantuk nak? Ayo tidur. Sini sayang, tidur sama nenek saja. Menantuku Marni, apakah uangnya sudah kamu siapkan, nak? Uang? Uang apa maksud ibu? Bukannya Putri sudah mau masuk sekolah bareng Dennis ya? Iya, memangnya kenapa Bu? Ibu minta uang buat beli seragam sekolahnya Dennis, buat beli sepatu dan lain-lain. Loh Bu, kenapa jadi aku yang harus menanggung biaya sekolah Dennis? Ibunya kan masih ada. Kenapa semua dilimpahkan ke aku, Bu? Aduh Marni, kamu kan tahu sendiri, kakak iparmu itu tidak punya penghasilan. Dia tidak bekerja. Dari mana kakakmu itu ada uang? Kalau kamu kan tiap hari jualan, ibu dengar banyak keuntungan yang kamu dapatkan. Jadi, ibu minta sama kamu, tolonglah bantu kakakmu itu, kasihan dia tidak punya suami. Justru karena Kak Rodia tidak punya suami, harusnya dia rajin berusaha, menyenangkan diri sendiri dan anaknya. Bukan malah enak-enakan makan dan tidur seharian di rumah. Maaf Bu, kali ini Marni nggak bisa bantu. Lagian uangku cuma cukup untuk biaya sekolahnya Putri. Kamu jangan bohong Marni, saya tahu kamu banyak uang. Apa kamu tega melihat keponakan kamu itu menjadi bodoh karena tidak sekolah? Dan apakah kamu tidak takut jika orang-orang pada ngomongin keburukan kamu karena tidak mau membantu kakak iparmu itu? Sudah cukup, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Marni. Dia tidak punya kewajiban untuk membiayai semua keperluannya kakak. Yang bertanggung jawab adalah kita sebagai ibu dan saudaranya. Masalah orang mau ngomongin Marni di belakang, itu urusan mereka, Bu. Kita tidak akan bisa memaksa semua orang untuk diam. Aduh, kalian anak sama menantu dua-duanya durhaka kepada ibu. Salah apa diriku ini mengandungmu, Basir? Kamu mendatangkan menantu yang selalu melawan ibu. Kenapa aku tidak mati saja? Apa-apaan sih, Bu? Gak baik ngomong seperti itu. Kalau istrimu tidak mau membantu kakakmu, lebih baik ibu pergi saja dari rumah ini, Basir. Percuma saja ibu di sini. Kalian sudah tidak menghargai keberadaan ibu lagi. Oh, ibu mau pergi? Ya sudah, nanti Marni bantu kemasi pakaian dan masukkan ke dalam koper. Alangkah terperanjatnya Nenek Basir mendengar perkataan dari menantunya. Ia sama sekali tidak menyangka jika Marni berani berbicara seperti itu. Kamu Awas Bu, stroke nanti. lihat kelakuan istrimu, Basir. Lihat, Kan udah aku bilang sama ibu, jangan bikin masalah dengan Marni.